Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Guru ya. Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat walafiat, diberikan kekuatan sehingga kita tetap bisa beraktivitas. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya, teman saya, sahabat saya dari SMA 1 ya, Kang Gito namanya. Apa kabar Kang Gito? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai akuntansi karena memang beliau adalah pakar ya, ahli akuntansi. Kebetulan ini Kang Gurunya sambil belajar ke beliau. Oke, rekan-rekan sekalian, pemirsa ya, kita akan coba langsung berbincang-bincang dengan Kang Gito ya. Tapi sebelumnya saya perlu perkenalkan nih Kang Gito, gimana? Nah, mungkin sedikit informasi ke pemirsa tentang Kang Gito. Akang teh panggilannya teh Kang Gito ya? Gito. Gito Brahmana lengkapnya ya? Sering disebutnya Pagit. 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 Oke ya. Selamat Pagit gitu ya. Iya. Oke. Ngajar di SMA 1, SMA 1 Kuningan. sebelumnya di SMA 1 Lebakwangi. Oke, tinggal di mana Pak Gito? Di Sidang Agung. Oke, siap. Kang Gito ini tinggal di Sindang Agung ya, barangkali ada yang perlu apa namanya memerlukan data untuk belajar akuntansi, nanti Anda boleh minta nomor WA-nya ke saya. Oke, biar kita menghemat waktu, kita langsung ke materi kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Setelah minggu yang lalu saya sedikit ngebahas tentang persamaan akuntansi. Nah, langkah berikutnya adalah jurnal umum. Bagaimana sih sebetulnya jurnal umum itu? Mari kita tanya ke Kang Gito. Oke, Kang Gito, saya mau nanya nih, Kang Gito. Ya, siap. Jurnal umum itu sebetulnya apa sih, Kang Gito? Iya. Begini Kang, hubungannya dengan materi yang kemarin, katanya sudah dibahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi jurnal umum itu posisinya adalah tahapan pertama dalam pencatatan akuntansi. Jadi ketika menghadapi transaksi, bagaimana akuntansi itu bekerja? Nah, catatan pertamanya adalah dicatat dalam jurnal umum. Oh, Nah, jadi maaf saya motong, kalau persamaan bukan termasuk langkah akuntansi ya? bukan. Jadi kalau persamaan dasar akuntansi itu sebenarnya hanya ingin menggambarkan bagaimana akuntansi bekerja. Jadi ketika ada transaksi, bagaimana akuntansi bekerja sampai dengan akhir, sampai laporan keuangan. Nah, seperti itu. Jadi detail akuntansinya tidak dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi akuntansi itu kalau ibarat bulatan itu hanya canggang luarnya saja. Hanya ingin menggambarkan akuntansi bekerja itu seperti apa, seperti itu. Persamaan dasar akuntansi itu. Tapi pemahaman tentang persamaan penting sekali kalau begitu ya. Betul. Sangat penting. Oke. Nah, Kang Gito, sebelum ke bagaimana cara atau teknik menjurnal ya, saya ingin tahu Pak Gito, apa sih sebetulnya jurnal umum itu? Ya, gini Kang, jurnal umum itu adalah pencatatan pertama dalam akuntansi. Jadi seorang akuntan, orang yang belajar akuntansi, ketika dia harus mencatat transaksi, maka dia mencatat pertama kalinya dalam jurnal umum. Nah, akuntansi itu sifatnya, materinya itu sifatnya prerequisite. Jadi dibangun oleh tahapan-tahapan pencatatan. Jadi kalau dicatat tahap jurnal umum, nanti berikutnya ada posting ke buku besar. Ini ada di sini, ada ditampilkan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, siklusnya ya. Itu siklus akuntansinya. Kita lihat bagaimana siklus akuntansinya. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita pelajari ketika belajar akuntansi. Nah, jurnal umum posisinya sangat penting. Di tahap awal. Nah, materi akuntansi itu sifatnya prerequisite, bersyarat. Jadi kalau jurnal umumnya tidak dipahami, maka tahap berikutnya ketika kita belajar di tahap berikutnya, maka pasti akan kesulitan. Andaikan siswa dia masuk di pertemuan keempat, kelima, maka bisa dipastikan dia akan bengong. Dia nggak akan bisa. Jadi ini adalah materi awal. Dan yang membuat akuntansi dianggap sulit oleh sebagian siswa, terutama anak IPS, itu di materi ini. Jurnal, mana yang didebat dan mana yang dikredit, itu banyak yang masih kesulitan. Jadi justru inilah materi krusialnya dalam akuntansi. Ini saya kebetulan dong ya, ini materi sangat penting
Kang Gito datang ke studio saya kebetulan ya. Jadi ini memang konsep guru kurang ngajar kayak gitu. Jadi saya pengen ngajar tapi kurang paham ya. Diajarkan, sasarangan. Oke, tadi kita lihat ke siklus Kang ya. Nah, terus selanjutnya sebelum mulai penjurnal mungkin kita perlu analisis transaksi atau gimana? Iya betul. Oh iya. Jadi gini, perlu saya jelaskan juga ini Kang. Jadi persamaan dasar akuntansi yang sudah dipelajari kemarin di video pembelajaran kemarin, itu kan ada perbedaan sekarang. Jadi harus dikelirkan bahwa persamaan jurnal umum materi yang sekarang kita akan bahas itu bukan tahap lanjutan dari persamaan dasar akuntansi, bukan. Jadi ini terpisah. Jadi ini kita mulai mengawali lagi. Jadi kita mau mengawali lagi materi, ada transaksi kita catat dalam jurnal umum. Sedangkan kemarin kita ngebahasnya kan ada transaksi dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Gitu. Nah, sekarang agar pemahaman kita sama, kita luruskan kembali ini di slide berikutnya. Nih, terutama untuk pos keuangan. Di pos keuangan ini kan sudah dijelaskan bahwa pos keuangan dalam akuntansi atau akun itu kan ada 5 golongan. Betul. Ada harta, ada utang, modal, pendapatan, beban. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi kemarin itu hanya memunculkan 3 akun. Persamaannya pun kan dibangun harta sama dengan hutang tambah modal. Pertanyaannya, pendapatan dan beban kemana? Betul. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi sudah dijelaskan bahwa pendapatan dan beban, kalau ada transaksi pendapatan dan beban itu menginduk dulu ke modal. Jadi kalau ada pendapatan maka modal jadi bertambah. Kalau ada beban, dibayar beban gaji, maka nanti yang terpengaruhnya modal jadi berkurang. Jadi menginduk dulu ke modal. Jadi memunculkan hanya harta, utang, modal. Nah, sekarang harus dipahami kembali bahwa ketika memulai membuat jurnal umum, pos keuangan sudah merdeka semuanya. Muncul semuanya. Jadi kalau ada transaksi pendapatan berdiri sendiri, tidak menginduk lagi ke modal. Kalau ada transaksi beban, dibayar beban gaji, langsung muncul beban gaji, tidak menginduk lagi ke modal. Nah, itu yang membedakan antara persamaan dasar akuntansi dengan materi sekarang ya akan kita bahas. Nah, ini perlu di-clearkan agar tidak kebingungan. Nah, kok persamaan dasar akuntansi gini, pos jurnal umum ada yang berbeda. Nah, gitu seperti itu. Langsung aja Kang, akun akuntansi dalam proses jurnal itu apa aja sih Kang? Nah, dalam tahap jurnal umum nih, akun yang muncul sekarang sudah semuanya. Sudah muncul semuanya. Jadi ketika ada transaksi pendapatan, misalkan pendapatan usaha atau pendapatan bunga, muncul berdiri sendiri. Kalau persamaan dasar akuntansi kan kemarin tidak muncul. Langsung modal bertambah. Jadi menginduknya ke modal. Nah, kalau beban begitu pula dengan beban. Kalau di persamaan dasar akuntansi nyumput dulu. Kalau di persamaan dasar akuntansi mah jadi tidak muncul kalau di persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau sekarang mah kita nama itu bismillah, semua pos keuangan dimerdekakan semua. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban muncul berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Itu bedanya antara jurnal umum dengan materi persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari. Ingin saya tanyakan Kang Gito, nah langkah-langkahnya gimana tuh Kang? Nah, sekarang gini, dalam membuat jurnal umum karena ini materi krusial dan ini sering banyak salah langkah. Biasanya para siswa kita itu banyak salah langkah. Jadi analoginya gini Kang. Jadi kalau siswa disuruh ngitung 4 tambah 1 dikali 2 dibagi 5 segala macam. Jadi mereka enggan sekali untuk ngotret. Sehingga langsung ujungnya berapa. Nah, akuntansi pun kayak akuntansi itu ketika membuat jurnal banyak siswa berpikirnya meloncat. Jadi ketika ada transaksi yang ada di pikiran siswa biasanya naon debit, naon di kredit. Biasanya langsung mengarahnya ke sana. Padahal lebih baik kita step by step ketika membuat jurnal umum. Jadi ketika menghadapi transaksi, ada transaksi, jangan dulu berpikir mana yang di debit dengan mana yang di kredit. Lebih baik kita analisis dulu. Ada transaksi, tiap transaksi itu ada transaksi. Analisis. Yang pertama analisis dulu pos apa yang terpengaruh. Nah, kalau sudah ditentukan mana yang terpengaruh, bertambah atau berkurangnya, baru tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Jadi langkah kedua menentukan debit kredit itu. Padahal, nah para siswa biasanya ketika mau membuat jurnal umum, nah pikirannya langsung loncat.
Ketika ada transaksi debitnya naon, kreditnya naon. Oh, iya. Nah, itu loncat itu yang seperti itu. Langsung ke posisi debit kredit. Padahal harusnya ada langkah itu yang suka dilupakan. Nah, banyak yang salah di sana biasanya ketika membuat jurnal umum. Nah, langkah-langkahnya gimana, Kang? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita analisis dulu transaksinya. Nah, transaksi itu kan kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, posisi keuangan perusahaan itu yang mana? Pos keuangan kita tentukan. Harta di dalamnya ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, terus utang pun sama. Ini sudah dijelaskan di video pemberitahuan sebelumnya. Jadi kita tentukan ada transaksi pos mana yang terpengaruh nih, bertambah atau berkurang. Misal seperti ini. Dibeli peralatan 2 juta langsung bayar. Kalau kita membeli peralatan, berarti kan peralatannya dibawa. Nah, berarti peralatan kita jadi bertambah. Nah, berarti pos peralatan kita jadi bertambah. Langsung bayar. Berarti uang kita keluar. Nah, kalau uang kita keluar, berarti pos kas berarti jadi berkurang. Nah, itu proses menganalisis transaksi itu di sana. Jadi kita tentukan pos mana yang terpengaruhnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, baru langkah berikutnya. Kalau kita sudah menentukan pos mana yang terpengaruh, baru menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Berikutnya baru mencatat dalam jurnal umum. Nah, seperti itu tahapannya. Kalau yang sudah biasa membuat jurnal, mungkin bisa ada transaksi langsung, oh ini debit, ini kredit. Tapi kan yang namanya belajar itu kan butuh proses. Betul. Jadi harus dikopek dulu lah, dulu. Seperti itu. Itu langkah-langkahnya seperti itu. Nah, seperti itu Kang. Jadi kalau dalam tahap proses belajar lebih baik ikut ke langkah ini gitu. Oh, ini langkah-langkahnya yang 3 itu kan. Nah, yang berikutnya akuntansi itu identik dengan debit kredit. Oh, iya. Ini adalah hal yang ringan, kecil, tapi justru inilah yang membuat siswa banyak yang salah, banyak yang tidak paham akuntansi itu biang keroknya ini. Padahal coba aja dipikirkan nih. Kita merem 2 menit atau merem 5 menit, hafalkan ini pasti bisa, pasti hafal. Jadi ini pendekatannya dihafalkan. Jadi kalau ada transaksi aturan debit kredit ini. Jadi aturan debit kredit ini mau tidak mau nih para siswa harus hafal. Dia harus dihafalkan. Jadi kalau sudah ditentukan tadi pos mana yang terpengaruh, oh ini bertambah, ini berkurang. Nah, nanti baru tentukan debit kredit dengan aturan main ini, dengan aturan debit kredit. Nah, ini mah harus dihafalkan. Ini mah setelah kemarin kita memahami betul persamaan, nah bagian ini kita harus benar-benar hafal ya. Harus dihafalkan. Ini mah pendekatannya dihafalkan. Nah, jadi gitu ya, pemirsa anak-anakku sekalian, terutama yang kelas 12. Di bagian ini harus dihafalkan ya. Ingat ya, bagian ini harus dihafalkan. Ini rumus dasar. Kalau kemarin kita udah paham betul tentang persamaan akuntansi, cukup dipahami. Kalau yang bagian ini harus dihafalkan. 2 menit juga hafal. 2 menit hafal kan. Oke, Kang Gito, sambil kita ini diminum dulu kopi. Oh iya, siap. Aduh, makasih. Kopinya oh salah. Oke, lanjut gimana? Nanti ditit gitu kan. Terus gimana Kang? Nah, kita contohkan aja nih Kang nih. Barangkali ada transaksi ya. Nah, betul. Saya mau nanya itu. Saya minta langsung Kang Gito mencontohkan saja. Gimana contoh dari jurnal itu? Coba. Jadi misalkan transaksinya yang ini ya, yang salon Yani ya. Ya, yang salon Yani. Yani. Nih ada contoh transaksi yang sederhana ini. Nah, tanggal 1 Maret Nyonya Yani memulai usaha salon dengan nama Yani Salon, menginvestasikan ada uang tunai, ada peralatan, ada bangunan. Nah, kita jangan langsung berpikir, oh mana yang di debitnya, mana yang di kreditnya. Nah, lebih baik kita analisis dulu pos apa yang terpengaruh. Menentukan pos apa yang terpengaruh, baru nanti kita pikirkan mana yang di debit dengan mana yang di kreditnya. Nah, gini, ini ada konsep yang harus dipahami juga nih Kang nih. Kalau transaksinya pendirian, kalau transaksinya pendirian usaha. Jadi gini, dalam akuntansi itu harus dipisahkan antara
kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Ya. Itu nggak boleh disatukan. Nah ini contohnya. Jadi uang tunai, peralatan, bangunan yang milik Nyonya Yani ini tadinya itu milik pribadi Nyonya Yani. Ya. Nah sekarang diinvestasikan. Ketika diinvestasikan berarti ada ijab kabul bahwa ini milik usaha salon Yani. Berarti ada perubahan kepemilikan. Nah, perubahan kepemilikan. Pertanyaannya kan si salon Nyonya Yani ini juga milik si Yani. Iya, betul. Tapi sebagai perusahaan, sebagai usaha, beda dengan pribadinya. Gitu. Jadi itu harus dibedakan. Jadi jangan sampai uang usaha dengan uang pribadi disatukan. Itu akuntansinya nggak akan jalan itu. Nah, posisikan kita sebagai tenaga keuangan di usaha salonnya. Nah, sekarang kita analisis salon Yani yang awalnya belum berdiri, sekarang baru didirikan, tidak punya uang sama sekali. Nah, ketika ada investasi di Nyonya Yani, berarti si usaha salon ini jadi punya uang. Berarti uang perusahaan jadi bertambah. Ya. Nah, dalam akuntansi berarti kas perusahaan jadi bertambah. Posisinya berarti kita menerima uang dari si Yani ini. Berikutnya peralatan. Tadinya salon Yani ini tidak punya peralatan. Udah belum didirikan. Iya. Bagaimana punya peralatan kalau usahanya pun belum didirikan. Nah, ketika si Nyonya Yani menginvestasikan peralatan, berarti posisi kita ada di usaha salon Yaninya. Berarti peralatan kita jadi punya nih, berarti peralatan kita jadi bertambah. Berikutnya bangunan. Tadinya kita tidak punya bangunan, sekarang jadi punya bangunan, berarti bangunan kita jadi bertambah. Jadi ada pos kasnya jadi bertambah, peralatannya jadi bertambah, bangunannya bertambah, milik usaha salon Yani. Nah, karena aset kas, peralatan dan bangunan ini sumbernya dari modal Nyonya Yani, maka harus dicatat. Berarti modal Nyonya Yani di usaha salon jadi muncul. Jadi Nyonya Yani punya hak atas kekayaan di salon Yani. Nah, ini pos keuangannya. Seperti itu. Nah, iya kan. Kalau sudah pos keuangan ini sudah terpengaruh nih, sudah ditentukan mana yang terpengaruh, ya, baru ditentukan yang di debit dan yang di kreditnya. Kita jangan dulu mikir bagaimana cara mencatat ke jurnal umumnya. Udah, nanti lagi itu tahap berikutnya. Kredit aja dulu ya. Jadi kas misalkan nih bertambah. Nih kas itu golongan harta. Kalau bertambah di debit, kasih tanda aja debit. Gini. Peralatan pun sama, bangunan pun sama, kasih tanda aja. Kalau bertambah di debit. Modal kalau bertambah di kredit nih di sini. Nah, cukup DK hanya itu. Ini kalau boleh saya bilang hanya kopean lah. Kopean saja. Jurnal umumnya seperti apa nanti di tahap berikutnya. Jadi kita judulnya sekarang ngopek dulu. Oke, siap. Jadi ini pemirsa, ini bagian pertama ya. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana membuat jurnal di akuntansi secara langsung. Sekarang pemahaman ini dulu yang harus teman-teman kuasai dulu ya. Terus selanjutnya gimana Kang Gito? Nah, transaksi berikutnya Kang atau bolehlah satu lagi transaksi ya. Nah, nih ya. Misal nih ada tanggal 2 Maret dibeli perlengkapan salon. Perlengkapan salon itu misalkan bedak, semacam make up lah, segala macam itu dibeli, itu namanya perlengkapan. 2 juta dari toko Indah secara tunai. Siapa yang membelinya? Salonnya Yani, kita yang membelinya. Nah, kita analisis dulu. Jadi jangan berpikir jurnalnya bagaimana, udah kita analisis dulu aja ya. Nah, berarti perlengkapan kita jadi bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita membeli perlengkapan, dibawa perlengkapannya oleh kita, berarti perlengkapan kita bertambah 2 juta. Tunai itu berarti langsung bayar, berarti kita langsung mengeluarkan uang, berarti kas kita jadi kurang. Nah, sekarang baru tentukan yang di debit dan yang di kredit. Perlengkapan itu harta, kalau bertambah D aja udah. Kas itu golongan harta, kalau berkurang di kredit. Nah, kasih tanda aja kredit. Ini nanti untuk memudahkan kita ketika membuat jurnal umum. Seperti itu. Jadi belum sampai ke jurnal umumnya. Selesai. Demikian pemirsa, penjelasan sangat menarik dari rekan saya ya, Kang Gito, memang luar biasa. Ini bagian pertama ya, nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya pada jurnal umum bagian kedua ya. Jadi saksikan terus Kang Guru TV, terutama buat kalian yang masih duduk di SMA kelas 12. Tapi buat para praktisi juga sepertinya memang perlu ya pemahaman dasar akuntansi ini.
Oke, terima kasih Kang Gito atas Siap. waktunya. Mudah-mudahan Kang Gito sehat, keluarga juga sehat. Siap. Amin. Oke, terima kasih Kang Gito. Ya. Yuk.